Shalom dan selamat pagi saudaraku sekalian. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita dan berkat Tuhan melimpah. Mari siapkan hati kita untuk menerima pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dan dapat melakukan aktivitas hari ini. Kembali kami mau mendengar pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah perhatikanlah hidup kita. Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10-12. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Saudaraku, hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Terkadang di tengah perjalanan ia harus berhadapan dengan penyamun yang mencoba menghadang. Ada ujian, ada tantangan, ada pencobaan. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata seksama artinya sangat berhati-hati, penuh ketelitian. Firman Tuhan menasihati kita agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Saudara-saudaraku, orang yang berlaku bebal, orang yang tidak bijaksana, yang menjalani hidupnya dengan sembrono, hanya memusatkan perhatian kepada perkara-perkara duniawi saja, mengandalkan kekuatan sendiri, dan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi orang yang berlaku arif adalah orang yang memperhatikan langkahnya dengan kehati-hatian, selalu menyikapi setiap keadaan atau peristiwa dengan respon hati yang benar. Orang arif berusaha untuk hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena itu pandangannya selalu terarah kepada perkara-perkara di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga orang arif tidak asal menjalani hidup, tetapi memperhatikannya dengan seksama agar tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Orang arif menghargai waktu
sebagai berkat yang sangat berharga dari Tuhan. Menghargai waktu berarti menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin? Dalam Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudaraku sekalian, dalam perjalanan tahun 2025 yang telah berlalu, tak terhitung banyaknya waktu dan kesempatan yang telah kita biarkan berlalu begitu saja tanpa makna. Jika Tuhan masih memberi kesempatan untuk menatap hari esok, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlaku bijak, tidak lagi berlaku bebal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pesan firman-Mu pagi ini. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami memiliki pikiran dan hati Kristus, sehingga kami dapat memiliki kesempatan untuk menatap hari esok dengan berlaku bijak dan mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.